Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang zat, wujud zat, dan perubahannya. Di mana submateri yang dibahas yang pertama adalah perubahan zat kimia, adesi dan kohesi, meniskus, dan kapilaritas. Perubahan zat pada perubahan kimia, di mana perubahan kimia merupakan perubahan zat yang menghasilkan zat jenis baru dan bersifat kekal. Ciri-cirinya, yang pertama, terbentuknya zat jenis baru. Yang kedua, zat tidak dapat kembali ke bentuk semula. Yang ketiga, perubahan yang terjadi diikuti reaksi kimia. Dan yang keempat, selama perubahan, massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama besarnya. Contohnya adalah pembakaran. Ketika kertas dibakar akan menjadi abu, berarti terbentuk zat jenis baru. Pertama kertas, kedua abu. Yang kedua adalah pembusukan. Pada pembusukan, contohnya, bahan makanan dapat menjadi busuk dan tidak akan kembali ke bentuk semula. Dan yang ketiga adalah perkaratan. Itu biasanya terjadi pada logam. Nah, dalam perubahan kimia, biasanya disertai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah perubahan warna. Buah tomat yang belum matang warnanya hijau, sedangkan buah tomat yang sudah matang warnanya merah. Perubahan warna ini menunjukkan adanya perubahan komposisi zat dalam buah tomat yang masih muda dan buah tomat yang sudah matang. Selanjutnya adalah perubahan suhu. Jika larutan asam klorida dalam tabung reaksi ditambah dengan larutan natrium hidroksida, suhu campurannya itu akan naik dan ditandai dengan tabung reaksi yang menjadi hangat. Yang ketiga adalah timbulnya gas. Ketika sebuah telur dimasukkan ke dalam larutan cuka, maka akan timbul gelembung-gelembung gas. Timbulnya gelembung gas ini menunjukkan terjadinya perubahan kimia yang terjadi pada telur dan cuka. Dan yang terakhir adalah terbentuknya endapan. Ketika larutan timbal sulfat direaksikan dengan kalium iodida, ia akan menghasilkan endapan kuning timbal iodida. Pada perubahan zat kimia, terdapat hukum kekekalan massa, yaitu yang menyatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Hukum kekekalan massa disebut juga sebagai hukum Lavoisier. Setiap reaksi kimia zat yang berubah hanya susunannya saja, namun massa zat tersebut sama. Kayak ini contohnya, massa zat A dan B ketika direaksikan akan menghasilkan massa zat C dan D, di mana massa kedua reaksi ini adalah sama. Nah, ini adalah Bapak Anthony Laurent Lavoisier yang merupakan orang yang mengemukakan hukum kekekalan massa. Selanjutnya adalah susunan partikel zat, di mana partikel ada 3, padat, cair, dan gas. Pada susunan partikel padat, jarak partikel padat itu sangat kecil. Terlihat kan di sini partikel-partikelnya sangat rapi karena gaya tarik-menariknya sangat kuat. Sedangkan pada zat cair, jarak partikelnya itu tidak terlalu jauh, namun juga tidak terlalu rapat, sehingga gaya tarik-menariknya itu lemah. Dibandingkan dengan partikel cair, partikel gas itu jarak antar partikelnya sangat jauh, sehingga gaya tarik-menariknya sangat lemah. Selanjutnya adalah adesi dan kohesi. Adesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis. Contohnya adalah partikel cair dan partikel padat. Sedangkan gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Contohnya adalah partikel cair tarik-menarik dengan partikel cair. Nah, ini adalah contoh dari adesi. Ketika kita mengecat sebuah kayu, maka akan timbul gaya adesi atau gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis. Dan yang kedua adalah contoh dari gaya kohesi. Ini ada gelembung-gelembung air di atas batang, di mana ini ada gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Selanjutnya adalah meniskus.
Apa itu meniskus? Gaya tarik-menarik antar molekul zat cair dapat mengakibatkan terjadinya tegangan permukaan. Bentuk permukaan zat cair dalam tabung disebut sebagai meniskus. Meniskus itu ada dua jenis, yaitu meniskus cekung dan meniskus cembung. Kalau meniskus cekung, gaya adesinya lebih besar dari gaya kohesi. Adesi itu tadi gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis. Sedangkan pada meniskus cembung, itu gaya kohesinya lebih besar dari gaya adesi, atau gaya tarik-menarik antar partikel sejenisnya itu lebih besar dari gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis. Contohnya ini adalah air untuk meniskus cekung. Coba kalian perhatikan, air itu memiliki partikel yang cair, sedangkan tabung reaksi itu partikelnya padat. Berarti gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis atau gaya adesinya itu lebih besar daripada gaya kohesi. Kan dia air itu cair, dia itu tabung reaksi itu padat, berarti gayanya gaya adesi ya. Yang kedua adalah contoh dari meniskus cembung adalah air raksa. Ini ya, raksa. Raksa itu adalah partikelnya padat ternyata. Raksa itu ketika dimasukkan ke dalam tabung reaksi, dia akan menimbulkan meniskus cembung, di mana raksa itu partikelnya padat bertemu dengan tabung reaksi yang partikelnya padat, dia akan membentuk meniskus cembung karena gaya kohesinya, gaya tarik-menarik antar partikel sejenisnya itu lebih besar dari gaya adesi. Dan yang selanjutnya adalah kapilaritas. Di mana kapilaritas adalah peristiwa naik turunnya zat cair dalam pipa sempit atau pipa kapiler. Contohnya adalah ini, ketika kalian melakukan percobaan memasukkan warna-warna yang berbeda di dalam sebuah gelas, lalu kalian masukkan tisu di dalamnya, maka tisu tersebut akan menyerap air. Tisu ini memiliki pipa-pipa kecil di dalamnya sehingga airnya itu dapat terserap oleh tisu. Selanjutnya ini ada contoh dari sayuran yang diberi warna. Dia sayuran juga akan menyerap air. Terus kain pel itu juga dapat menyerap air. Terus ini adalah tembok yang berlumut. Ketika tembok terus-terusan terkena air, dia akan menyerap air tersebut sehingga menghasilkan tembok yang berkerak dan berlumut. Dan yang terakhir adalah tumbuhan. Tumbuhan itu ketika diberi air, maka air tersebut akan diserap oleh akar. Di dalam akar itu ada pipa-pipa sempit, sehingga terjadilah peristiwa kapilaritas atau peristiwa naik turunnya zat cair di dalam pipa sempit. Sekian materi hari ini. Selanjutnya adalah kita melakukan latihan soal di Google Classroom. Silakan mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.